Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mahsuma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita pada sudah sampai ayat 24 surah Al-Mursalat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Ini gaya bahasa ini diulang-ulang di dalam surah Al-Mursalat itu sampai 10 kali. Pengulangan sampai 10 kali itu untuk apa? Litahwil. Karena nanti ada fungsi pengulangan di dalam Al-Quran. Ada pengulangannya dari segi lafzi, lafad, maka namanya taukid lafzi. Lafadnya diulang-ulang, tidak berubah sedikit pun. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Namanya taukid lafzi, lafadnya diulang. Nanti ada juga maknanya yang diulang. Ini namanya taukid maknawi. Ya, jadi artinya apa? Ini pengulangan ini salah satunya seperti dalam surah Al-Mursalat itu sampai 10 kali untuk apa? Litahwil. Tahwil itu untuk menakut-nakuti. Untuk menakut-nakuti orang yang tidak yakin kepada hari kebangkitan. Itu mukadzibin. Itu berasal dari kalimat kadzaba, yukadzibu. Jadi kadzaba, yukadzibu, takdzib. Artinya mereka mendustai. Mendustai apanya? Ketika nanti meninggal dunia, mereka tidak yakin kalau dibangkitkan kembali oleh Allah. Maka orang-orang seperti ini kata Allah celaka mereka. Ya, ini kalimat wail itu bukan neraka artinya tidak, tapi celaka. Kalimat celaka. Di dalam tafsir At-Tabari apa kata beliau? Itu wailul lil mukadzibin. Wailul yauma idzil lil mukadzibin. Itu wailun itu adalah wadin fi jahannam min sadid lil mukadzibin, kata beliau. Pendapat beliau sama seperti Ibnu Abbas. Jadi wail itu adalah sebuah lembah yang berada di dalam neraka jahannam min sadid. Sadid itu apa namanya? Dari timah. Dari sadid juga diterjemahkan apa namanya? Apa itu yang mengalir dari tubuh manusia itu. Jadi sadid itu, sadid namanya. Jadi lubang neraka itu, lubang apa namanya? Lubang wadin itu min sadid, nanah. Lil mukadzibin, untuk orang-orang yang mendustai hari kebangkitan. Jadi ini pendapat ini sama Imam At-Tabari, sama pendapat beliau dengan Imam Ibnu Abbas. Jadi wailun itu bukan nama, laisa ismun nar, bukan nama neraka, tetapi adalah lembah yang berada di dalam sebuah neraka. Itu namanya wailun. Maka ini diulang-ulang 10 kali. Maka pengulangan dalam Al-Quran itu kita perlu intibah. Intibah artinya apa? Perlu kita cermati. Jadi pengulangan itu bukan berarti Allah mengulang-ulang sehingga membuat kita bosan, tidak. Ini ada beberapa macam, salah satunya seperti ini sampai 10 kali litahwil. Tahwil untuk menakut-nakuti kalau kalian nanti bukan ke neraka masuknya, tetapi ke dalam lembah yang berada di dalam neraka. Kemudian dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam naj'alil arda kifata. Ya, ini gaya bahasa ini sering kita ketemukan di dalam Al-Qur'an. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam, kalimat alam ini. Alam naj'alil arda kifata. Itu kan istifham. Di dalam kaidah tafsir, ketika hamzah ketemu dengan lam, itu maknanya apa? Maknanya ta'lam. Ta'lam ya.
Jadi artinya alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kalau di dalam terjemahan, apakah kamu melihat ya Muhammad, apakah kamu tahu ya Muhammad kisah tentang ashabul fil? Jadi sebenarnya tafsirannya bukan begitu. Jadi hamzah ketemu dengan lam, maknanya apa? Kamu sudah tahu cerita tentang ashabul fil. Dari mana? Saya yang memberitahukan kamu ya Muhammad. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Kamu tahu cerita tentang kaum Ad yang kaum saya habiskan semuanya ya Muhammad, tidak ada saya tinggalkan sedikit pun. Dari mana kamu tahu? Saya beritahukan kamu. Ini begitu juga. Alam naj'alil arda kifata. Kamu tahu, kata Allah, bukan tidak tahu. Kamu tahu bumi ini saya jadikan kifata. Ya, saya mau dengan terjemah ya, ada terjemah. Coba dibaca. Ya, saya coba dibaca kifata itu. Bukankah kamu menjadikan bumi untuk tempat berkumpul? Ya, ini berkumpul. Tetapi kifatan itu dari sekian banyak literatur tafsir, saya lebih condong kepada pendapat Ibnu Katsir. Apa kata beliau? Wi'a. Wi'a itu sebagai wadah. Memang tempat berkumpul juga, tetapi wadah beda dia wi'a. Ini wi'a namanya, Pak. Wi'a itu apa? Tempat air. Nanti ada tong, Pak. Tong itu tempat apa? Juga tempat kita meletakkan sesuatu hal, apakah itu yang perlu atau tidak perlu lagi, Pak. Ini juga wi'a namanya, tempat, Pak. Artinya Allah mengatakan kalian tahu bumi ini tempat. Kalian hidup di sini, kalian mati di sini, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak tahu, semua tahu. Ya, ini gaya bahasa hamzah ketemu dengan lam. Jadi kalau hamzah ketemu dengan lam, bukan berarti Nabi Muhammad tidak tahu, tidak. Ya. Bukan berarti manusia tidak tahu, tidak. Manusia tahu. Manusia tahu kalau dia hidup di dunia ini dan dia akan mati, Pak. Inilah gaya bahasa hamzah ketemu dengan lam. Maknanya apa? Ta'lam. Ta'lam itu kamu tahu, bukan tidak tahu. Ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bukan Nabi Muhammad SAW. Apakah ya Muhammad kamu melihat cerita tentang ashabul fil? Bukan begitu. Tetapi apa? Kamu tahu ya Muhammad cerita tentang ashabul fil setelah saya beritahukan kamu. Ini begitu juga. Alam naj'alil arda kifata. Kifata itu berasal dari kalimat kift. Jadi kift itu apa? Sebuah tempat kita meletakkan sesuatu di situ. Inilah yang Allah katakan kepada Nabi Adam alaihissalam ketika Adam itu dikeluarkan dari surga tajribah. Apa kata Allah? Fiha tahyauna wa fiha tamutun. Di bumi itu kamu hidup, kamu bercocok tanam, kamu bekerja dan lain sebagainya. Di bumi itu juga kamu mati, kata Allah. Ketika kita beraktivitas di bumi, ada penduduk bumi juga yang masuk ke dalam tanah. Mereka beristirahat. Ada yang beristirahat, ada yang bekerja. Kerja lagi, kerja lagi, tebik rumah kerjanya, kerja aja. Yang berada di dalam bumi ini, dia dia istirahat terus, Pak. Yang beristirahat, yang bekerja. Itulah kifata namanya. Kifata itu wi'a. Wi'a itu tempat. Tapi kalau dalam terjemahan tadi tempat berkumpul. Arti berkumpul bisa juga kita ambil berkumpul sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Jalalain. Beliau mengatakan juga berkumpul. Sawi juga berkumpul. Maka nutajammu, tempat berkumpul. Arti berkumpul apa? Orang hidup dan mati semua berkumpul di bumi ini. Makanya nanti ketika kiamat itu wa akhrajatil ardu athqalaha. Jadi mayat-mayat yang ada di tengah bumi ini semua dikeluarkan. Wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Baru mereka bertanya, apa ini bulenya? Inilah ayat Al-Qur'an pada ayat yang lain itu mamba'atsana mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Ketika mereka bangkit nanti mereka mengatakan, apa ini? Siapa yang bangkitkan kita? Dijawab oleh temannya. Dalam satu tafsir mengatakan bukan temannya tapi malaikat menjawab, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Maka kenapa ada saktah di situ? Man ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Dijawab oleh malaikat, inilah yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Qur'an yang kamu pungkiri. Ya. Kamu dulu tidak yakin kalau akan dibangkitkan kembali. Sekarang kamu baru yakin. Makanya mereka mengatakan Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ini yang dibacakan oleh imam tadi. Ya Allah, kami sudah melihat betul rupanya hari kebangkitan itu.
Rabbana absarna wa sami'na, kami juga sudah mendengar. Malaikat mengatakan begini, ini begini, mengatakan begini. Farji'na na'mal salihan, kembalikan kami sebentar saja ya Allah. Na'mal salihan, kami mau buat amal saleh. Maka amal saleh itu apa? Apa beda dengan iman? Kalau iman itu dalam tafsir As-Sa'di, al-imanu bil qulub, iman itu dengan hati, yakin ya. Tetapi amal saleh itu bil jawarih. Jawarih itu anggota tubuh. Kita bersedekah, kita berbuat kebaikan, kita sujud, kita salat, kita baca Al-Quran, itu bil jawarih, itu amal saleh namanya. Maka kalau seorang ingin beramal saleh, bil jawarih. Kalau seorang yakin kepada Allah, bil qulub ya, dengan hati. Maka dikombinasikan dua-dua ini. Innal ladzina amanu wa amilus salihat, dia setelah yakin kepada Allah, beriman kepada Allah, dia itu beramal saleh bi jawarihihim, dengan anggota tubuhnya. Artinya apa? Bisa saja menjauhkan beribadah kepada Allah dan menjauhkan anggota tubuhnya minal muharramat, dari hal-hal yang haram. Maka ini nanti masuk ke dalam kajian wara'. Wara' itu apa? Menjaga matanya untuk tidak masuk ke dalam hal yang haram, menjaga tangannya untuk tidak mengambil yang haram, menjaga perutnya untuk tidak memasukkan ke dalam perut itu yang haram ya. Itu sudah masuk kajian wara'. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah, maknanya apa? Alam naj'alil arda kifata, tidak ada satu manusia pun yang memungkiri kalau dia itu hidup dan dia akan mati. Hana tak ada. Ajidanya mak orang lain dron pudek tapi hana bukan, lu tiada karak meninggal pasti begah minanya. Maka Allah mengatakan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, saya tidak menjadikan min qablikal khuld, sebelum kamu itu tidak ada yang kekal sampai sekarang, tidak ada ya Muhammad ya. Maka masa itu datang masa yang baru, hilang lagi, datang lagi, hilang lagi, datang hilang lagi, maka namanya khalifah. Khalifah itu apa? Khalifah berasal dari kalimat khalfun. Khalfun itu apa? Di belakang. Maksud di belakang apa? Kalau kita sekarang berjaya, besok orang belakang kita yang berjaya, kita meninggal dunia. Kalau sekarang kita hidup, besok orang belakang kita yang hidup, anak cucu kita yang hidup. Kalau sekarang kita menikmati dunia, besok mereka menikmati dunia. Kalau kita menikmati jabatan, menikmati harta dan lain sebagainya, tinggal atau anak cucu kita yang menikmatinya. Maka Allah mengatakan, inna narithul arda wa man 'alaiha, saya mewariskan bumi ini. Inna nahnu narithul arda, saya mewariskan bumi ini apa namanya kepada orang setelah kami. Kita menikmati, Islam menikmati, meninggal, harta itu diwariskan, bumi ini diwariskan, terus begitu. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, ini makna kifata. Kifata berasal dari kalimat kiftun. Kiftun itu apa? Wi'aun. Wi'aun itu apa? Tempat. Baik itu tempat beribadah, tempat berbuat maksiat, tempat di apa meninggal beristirahat, itulah bumi ya. Ini yang pul bumonyo inan tempat mandu minan ma'fil inaji pegak manusia. Kemudian apa namanya beribadah juga di situ dilakukan. Ada orang beribadah, ada buat maksiat, tapi pada akhirnya mereka juga meninggal dunia. Itu namanya kifata. Manusia tidak ada yang tidak tahu, semua tahu itu. Kita lanjut lagi. Mana sudah ini? Alam naj'alil arda kifata ahya'aw wa amwata ya. Ini kita ambil tafsir Jalalain saja, tafsir yang simple. Ahya'an wa amwata. Ahya'an apa? Di atas bumi itu, ala zahril ardi, amwata fi batnil ardi. Maka di bumi ini ada dua kehidupan. Kehidupan apa? Ada yang hidup dan ada yang mati. Yang hidup di atas permukaan bumi, yang mati di bawah tanah itu. Ya. Jadi artinya apa? Kita beraktivitas. Yang istirahat terus. Yang beraktivitas terus. Walaupun dia juga istirahat nanti. Dia bangun kembali. Setelah meninggal dimasukkan ke dalam tanah. Itu lalu. Terus siklus ini berjalan. Latar kabun tabakan antabak. Kalian akan melalui masa-masa ini kata Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak kalian sadari. Seorang tidak menyadari kalau dia hidupnya terus maksiat. Dan dia sadari. Tidak dia sadari. Dia menyadarinya ketika dia nanti tidak berada di atas lagi, dia sudah masuk ke bawah tanah. Kalau tadi di atas tanah. Maka yang dimaksudkan dengan ahya'an adalah ala zahril ardi, di atas tanah. Amwatan fauqat turab, di bawah tanah nanti. Ya, ada dua kehidupan yang hidup dan mati. Maka di dalam kitab Al-Muwatta, itu yang dikarang oleh Imam Malik, gurunya Imam Asy-Syafi'i, apa kata beliau? Orang yang mati itu pada dasarnya apa?
Orang yang mati itu pada dasarnya mereka sedang tidur, Pak. Kan naim, sedang tidur. Makanya di bumi ini ada dua aktivitas, Pak. Aktivitas orang jaga, aktivitas orang tidur. Aktivitas orang jaga ini yang mencari harta, berbuat maksiat, berbuat kebaikan, beribadah kepada Allah, patuh kepada Allah, bermaksiat kepada Allah. Kalau orang yang tidur, tidak ada aktivitas apa-apa lagi. Kabeh, mau aktivitas apa dia? Ya, Pak. Dia tidur saja, tinggal dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal menunggu saja masa-masa selanjutnya. Kalau kita ini tinggal mati saja, Pak. Tak pernah banyak meninggal. Artinya apa? Kapan latar kabun natabakan antabak. Kita akan melalui masa-masa ini. Apakah dengan ibadah, patuh dan taat kepada Allah, atau dipenuhi dengan maksiat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika nanti tidur nantinya hanya terbelih, Pak. Ibadah hana atau hana lima. Tinggal dibangkitkan saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah maksudnya dengan ahya'u wa amwata. Nanti ada yang bertanya begini, kenapa kalimat ini ahya'u wa amwata tidak menggunakan alif lam? Kenapa tidak al ahya wal amwat? Kita ambil satu tafsir saja, Ibnu Ashur, karena beliau adalah pakar bahasa. Apa kata beliau? Kenapa kalimat ini tangkir nakirah, tidak menggunakan alif lam? Biasanya kan kalau menggunakan alif lam kan jelas, Pak. Ini untuk apa? Litafkhim, untuk meyakinkan manusia kalau sebagian hidup, sebagian mati. Karena sebagian hai dah pegah, Pak. Dah pegah hidup mati, alah hai dengoy bahai peti. Makanya kalimat ini menggunakan alif lam, sama seperti neraka. Neraka kenapa sebagian menggunakan alif lam? Finnar. Kenapa sebagian tidak menggunakan alif lam? Naran talazza. Sebagian annar, finnar. Ya, masuk ke dalam annar, neraka. Maka tidak menggunakan alif lam. Naran talazza itu untuk apa? Litahwil, untuk menakut-nakuti manusia. Menakut-nakuti bagaimana? Kalau kalian buat maksiat, gedek dalam neraka. Kalau kalian tidak patuh kepada Allah, gedek dalam neraka. Bagaimana neraka itu? Talazza, dia menyala-nyala, untuk menakut-nakuti. Tapi anehnya apa? Berapa kali ditakut-takuti hana yo cik manusia, Pak. Alah bah gitu, hana bupu, Pak. Untuk baru itedonya hana bupu yang menyampai dalam ini ruminan, Pak. Yang menyebabkan panenan nerakanya, panenannya biarin saja dia nanti akan mengakui sendiri, Pak. Mengakui sendiri seperti Fir'aun, ya. Dia Fir'aun mengakui sendiri kalau Tuhannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengatakan, saya beriman kepada Rabbi Musa, Tuhannya Musa. Itu dipedraw, Pak. Ketika sakaratul maut dipedraw. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar itu dipedraw, Pak. Bukti dia tahu diri. Ketika di padang mahsyar, apa kata dia? Ya laitaha kanatil qadiyah. Ya Allah, ne pemati mentang lun, ya Allah, ne pemati lun, be ne budip li. Ya. Kenapa? Karena dia tahu sebentar lagi dia akan disiksa oleh Allah. Artinya kalau orang mati itu tidak merasai apa-apa lagi, tidak merasai apa-apa lagi, maka dia cepat-cepat minta cepat-cepat mati. Tapi kalau di dunia minta cepat-cepat apa? Minta jangan bakal mati, ambil bakal mati. Wate ka sakit tutah ya, Pak. Ka perlu kara mati yo. Kara mati ka sakit ni, Pak. Kemudian ya Allah, baik nu penyilun nu panjang umur ya Allah. Kenapa panjang umur? Hartanya masih banyak sekali, Pak. Fasilitas dunia masih banyak sekali. Dia belum ini dengan fasilitas dunia itu, Pak. Artinya apa? Berikan saya panjang lagi. Nikmat tahu di dunia nya, Ibrahim. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Wa ja'alna fiha rawasiya syamikhat. Ini waw ataf. Waw ataf itu kata penghubung. Di dalam kaidah nahwu, di dalam kaidah Imam Sibawaih, kalau ada waw seperti ini, waw ataf, hukum setelah waw sama seperti hukum sebelum waw. Kalau sebelum waw itu wajib, setelah waw juga wajib. Kalau sebelum waw itu ceritanya tentang alam naj'alil arda, kamu sudah tahu, kalimat ini begitu juga. Kamu sudah tahu kalau gunung-gunung itu saya ciptakan kuat sedemikian rupa untuk apa? Untuk menjadi paku, ya namanya. Supaya apa? Bumi ini tidak goyang. Kalau kata Imam Ibnu Katsir, Pak, li alla yataharrakal ardu, bumi ini tidak bergerak-gerak. Makanya ada apa? Ada al-jibal, rasiyat, ada paku-paku. Ya. Makanya kapal Nabi Nuh itu kan simple sekali, Pak. Kapal Nabi Nuh dari apa? Bi alwahin wa dusur. Alwahin itu dari lempengan-lempengan kayu dan paku saja, itu saja. Lempengan kayu dan paku, hana dempul, hana jet, hana mesin, Pak.
Denyo namuthin nanyo najihana apa kapal Nabi Nuh, simple sekali tapi kuatnya luar biasa, Pak. Kenapa? Ilmu yang didapatkan oleh Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat kapal itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah tidak pernah salah, hantan salah. Makanya setiap perintah Allah tidak pernah salah. Ketika Allah memerintahkan sesuatu kepada kita, lakukanlah ini kamu, salatlah kamu, itu semuanya apa? Untuk kita nyoba. Walaupun hanya mungkin menurut akal. Nak temayang tapi nak bersedekah tapi nak kita nyoba berbuat kebaikan selalu. Pernyataan Allah tidak pernah salah. Berbuatlah kamu kebaikan, berbuatlah ini, bertaubatlah kamu. Semua untuk manusia itu sendiri. Maka yang jelas kita patuh dan jalani saja. Ketika Allah katakan jangan buat ini, baik baju harum, alah nak buat harum baju mentang, maka menyata harum baju mentang itu. Yang lagi Nabi Adam itu. Nabi Adam kan ini sedikit ini, tetapi gara-gara Nabi Adam mengatakan sedikit ini, fa'azallahumma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Dua karamah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua nikmat. Apa itu? Nikmat karamah Nabi Adam alaihissalam hanali kageco oleh Allah. Hanali, satu. Yang kedua kata Imam Al-Baydawi, nikmat ad-daim itu diangkat oleh Allah. Kenikmatan diangkat, karamah diangkat. Belum model-model kita nyoba ya. Kan lagi Nabi Adam cerdasnya luar biasa, hebatnya luar biasa. Malaikat angkat tangan kecerdasan Nabi Adam alaihissalam. Tapi gara-gara Nabi Adam alaihissalam tidak patuh pada perintah Allah, kamu jangan dekati pohon ini, jangan dekati saja, jangan dekati pohon ini. Nabi Adam melakukan dua hal, mendekati pohon itu dan makan buah khuldi itu. Sehingga apa? Dua diangkat oleh Allah, karamah hanali, kemudian nikmat hanali. Belum ada Bedanya ada pegang mati yang sebelumnya kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat oleh Allah, disayangi oleh Allah, disayang oleh Allah. Tapi ketika kita buat maksiatnya hanya berharap kepuji oleh Allah, kecuali kita mengakui dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta maaf. Maka kenapa Rasulullah mengajarkan umatnya terus untuk beristighfar, untuk minta maaf kepada Allah. Jadi untuk minta maaf, mengakui dosa. Jadi dengan seperti Rasulullah katakan, inni atubu ilallahi fil yaumi 70 marrah dalam satu hadis. Saya beristighfar, bertaubat kepada Allah satu hari 70 kali. Yang 70 kali kata Rasulullah. Jadi makna 70 kali apa? Minimal 70 kali. Bisa saja lebih daripada itu, 100.000 kali dan lain sebagainya. Jadi tampilan tadu pun astaghfirullah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta. Nya mudah baca ya, Pak. Artinya apa? Pengakuan dosa. Dan kita harus tahu juga apa yang kita baca. Baik baca mentang, baik baca bagaimana hilang, baik baca lah bagaimana hilang. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Ini makna waja'alna fiha rawasiya syamikhat. Jadi ja'alna fiha itu apa? Di bumi. Maka di bumi ini kata Allah Subhanahu wa taala, saya jadikan gunung-gunung. Jadi rawasiya itu paku. Paku itu apa? Paku itu makanya gunung seperti paku. Untuk apa gunung? Untuk jadi paku. Paku yang bagaimana? Syamikhat. Syamikhat itu artinya apa? Gunung yang tinggi-tinggi, gunung yang besar-besar. Kalau dalam tafsir Ibnu Abbas, tuluhu wa irduhu. Jadi yang besar apa? Tingginya juga, lebarnya juga gunung-gunung. Jadi makanya gunung itu bukan di daratan saja, tidak. Di lautan juga ada gunung, banyak sekali gunung di lautan. Yang jelas yang namanya bumi itu semua dipenuhi dengan gunung. Maka nanti ketika hari kiamat, wasuyiratil jibal, gunung itu saya tarik kembali kata Allah. Menyodari bumi, bayangkan mendang pakiban lempengan bumi ini akan hancur gunung, terangkat semuanya. Dan berdoa Allah biar sampai dah kalian uronya lah. Artinya apa? Kita meninggal wajar-wajar lah. Artinya tidak sampai melihat hal-hal seperti itu. Ipa gunung meledak ini, kemudian langit itu terbelah dan turun pada malaikatnya. Biar sampai dah kalian. Wa idzan nujumu tumisat, dan ketika bintang-bintang itu meleleh, biar sampai dah kalian melelehnya. Makanya kita minta berdoa kepada Allah, ya Allah berkahilah umurku ya Allah. Baik panjang umur, panjang umur apa? Panjang umur mati tapi ada bubur. Berkahi umur. Arti berkahi umur. Dalam 1 menit ini, dalam 1 jam ini ada saja yang kita lakukan. Ini berkah namanya, keberkahan. Ya. Dan dijauhkan dari maksiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang namanya syamikhat. 1. Kemudian Allah mengatakan juga, ini saya butuh terjemahan ya, Pak. Ya. Wa asqainakum ma'an furata. Ya. Coba dibaca terjemahannya. Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi. Udah satu lagi? Ya, satu lagi ya.
Dan kami beri minum kamu dengan air tawar. Iya, kami beri minum kamu dengan air tawar. Kalau di dalam hadis itu, hadis sahih, ada 4 sungai. 4 sungai, nama 4 sungai ini nanti diabadikan di dalam surga nanti, termasuk sungai Furat. Furat itu kan yang ada di di Kufah ya. Furat, Tigris, Furat, air Furat, Efrat ya, Efrat. Sungai Efrat ini Furata Efrat ya, Pak. Kemudian yang kedua sungai Nil. Ini sungai ini akan diabadikan namanya nanti di dalam surga ya, Pak. Ada 2 lagi, apa itu? Syamiha, satu lagi apa itu? Ada 4 ya. Ada sungai 4. Makanya kata Ibnu Abbas, surga itu apapun yang kita ketemukan di dalam surga cuma namanya saja, Pak, nama saja. Tetapi rasanya berbeda. Ya, bentuknya berbeda, nama saja. Seperti nanti di dalam surga inab ada anggur, namanya saja. Fi syakl, tetapi ta'mu yakhtalif. Rasanya berbeda. Ya, nanti dalam surga najib lagu dalamnya apa najib dalam surga buahnya. Di dunia najib pun bedanya apa? Bedanya kita bilang. Apa bedanya nikmat surga sama nikmat dunia? Di sana ada anggur juga, semua ada juga, sungai pun ada. Ya. Makanya kata Ibnu Abbas beda. Itu cuma namanya saja, Pak. Namanya saja. Tapi rasanya berbeda. Kita naik pesawat, semua sama, tetapi ketika kelas VVIP kan sudah beda, pelayanannya beda, semua beda, Pak. Ya, semuanya beda. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini Furat, maka ditafsirkan di dalam tafsir Jalalain, Furat itu apa? Ma'un azbun. Saya berikan kamu air tawar. Air tawar yang mana ini, Pak? Apa maksudnya air tawar? 4 sungai yang disebutkan dalam hadis itu mewakili sungai-sungai yang lain. Artinya apa? Manusia, setelah saya ciptakan manusia, saya lemparkan Adam ke bumi, kata Allah Subhanahu wa taala, saya berikan juga mereka fasilitas sungai, air saya berikan kepada mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. 4 sungai ini mewakili sungai-sungai yang lain. Maka sungai Nil, sungai Efrat, Furata, Efrat, kemudian ada 2 sungai lagi, Pak. Ini di negara mana? Yordan atau apa nih? Ada 2 sungai lagi. Ini mewakili sungai yang lain. Di dalam kajian Imam Zamakhsyari ini namanya majaz mursal alaqah juz'iyah. Menyebutkan sebahagian tapi maunya banyak. Ya, contoh bagaimana? Saya tidak melihat batang hidungmu hari ini. Makna batang hidung apa? Hidung mewakili yang lain. Ya, mewakili yang lain. Tidak melihat batang hidung artinya apa? Tidak melihat tangan, tidak melihat mata, tidak melihat kamu dalam keseluruhan. Ma'af Furata, air ini Efrat itu mewakili sungai-sungai yang lain. Ya, mewakili sungai yang lain. Satu. Yang kedua, di dalam tafsir Ibnu Katsir. Karena yang lain satu Ibnu Katsir, Pak, yang lain. Kalau yang lain semuanya menyebutkan sungai ini, sungai itu, tapi Imam Ibnu Katsir lain pendapat beliau. Apa kata beliau? Manusia diberikan 2 air tawar. Yang mana? Satu berasal dari bumi, satu berasal dari langit. Maka kedua air inilah yang membuat pembangkang Nabi Nuh alaihissalam tenggelam. 2 air ini. Kalau air dari tanah saja kan enggak ini, Pak, enggak begitu banyak lah. Tapi ini 2-2, Pak. Maka Allah mengatakan kepada air tanah dan air laut, ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i. Ketika air ini 2-2 sudah ini, sampai dalam Al-Quran disebutkan ketemu, Pak. Arti ketemu apa? Kapal Nabi Nuh itu sudah berada di atas gunung-gunung itu, Pak. Kaiwat di gunung, Pak. Dan dia sudah mendekati atas itu, Pak. Ketika itu Allah mengatakan, ya ardu bla'i ma'aki, wahai bumi, telanlah air itu. Maka ditelanlah semuanya, Pak. Kalau kita lihat, hoi melom, iya, Pak. Ya. Makanya tidak perlu ragu kita dengan ilmu Allah. Ketika Allah mengatakan sesuatu, sami'na wa ta'na, kamu patuhi Allah, kamu patuhi Allah. Ya, anda perlu percaya, Pak. Ketika Allah mengatakan fakadarna, saya jaga janin di dalam perut itu seorang ibu, tidak perlu ragu kita, Pak. Tidak perlu ragu. Ya. Maka makna fakadarna, saya buat summas sabila yasarah, saya permudah dia untuk keluar, kata Allah Subhanahu wa taala. Bayi dari janin dari rahim seorang ibu, saya permudah untuk bisa keluar, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia tahu nih. Kenapa? Karena diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama perut bayi, kepala bayi itu kan ke bawah. Kemudian setelah itu dia berputar terus menyalahi jarum jam. Kalau jarum jam kan begini. Kalau dia tidak, dia ke belakang. Makanya ketika ke belakang nanti pas waktunya untuk dia keluar, kepalanya sudah ke bawah. Inilah namanya tsummas sabila yassarah. Saya permudah. Sabil itu apa? Sabil itu di dalam kandungan jalannya berkelok-kelok, Pak. Sedangkan bayi tidak tahu apa-apa dia, Pak.
tetapi ketika diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tahu di mana jalan keluarnya. Ini namanya tsummas sabila yassara. Dari proses-proses itu dia tahu, kata Allah, kenapa saya wahyukan bayi itu untuk bisa keluar, ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi ini kita ngambil tadi tafsir Ibnu Katsir. Jadi tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan wa asqainakum ma'an furata. Kalian sudah tinggal di dunia, di bumi ini, saya berikan air itu, kata Allah. Siapa yang tidak tahu? Semua tahu, mana hidup. Tidak ada yang tidak tahu kalau air berasal dari bumi. Tidak ada yang tidak tahu. Mandu hidup. Tidak ada yang tidak tahu kalau air berasal dari hujan. Tidak ada yang tahu. Apa namanya? Tidak ada yang tidak tahu. Semua tahu. Inilah maksud yang kalimat yang pertama tadi. Alam naj'alil arda mihada. Alam naj'al fiha. Ini kalau bahasa tafsirnya, Pak. Kita bukan ini ayatnya kan. Artinya kita menafsirkan, kita ulangi lagi alam itu. Alam ja'alna fiha rawasiya. Alam asqainakum ma'an furata. Kalian tidak ada yang tidak tahu, kata Allah. Semua tahu, kata Allah. Air itu berasal dari mana, tetapi kalian tidak tahu siapa yang mengeluarkan air itu. Yang tidak kalian tahu, kata Allah. Kalian tahu kalau air hujan itu dari atas. Kalian tahu, tidak ada yang tidak tahu. Semua ilmuwan tahu, orang kafir pun tahu. Tapi mereka tidak tahu yang mengeluarkan hujan itu adalah saya, kata Allah. Yang menahan hujan adalah saya. Yang membuat hujan itu terus menerus turun adalah saya. Yang membuat banjir satu kampung adalah saya, kata Allah. Itu yang tidak manusia tahu. Orang Jepang tahu kalau matahari memberikan manfaat, dia tahu. Orang Jepang tahu kalau matahari, kalau tidak ada matahari, tidak ada proses fotosintesis, tidak ada proses pembuahan dan lain sebagainya. Tapi orang Jepang tidak tahu siapa yang yang membuat matahari. Nyane hana bawanya, Pak. Mereka tahu bagaimana perputaran matahari itu, kapan siang, kapan malam, mereka tahu. Tapi mereka tidak tahu siapa yang mengatur itu, Pak. Ini yang kurangnya. Ya. Maka Allah mengatakan la tasjudu li syamsi, jangan kamu sembah matahari, sembahlah yang menciptakan matahari itu. Janganlah kamu takut kepada setan, takutlah kepada yang menciptakan setan. Janganlah kamu takut kepada penyakit, kepada penyakit, takutlah kepada yang memberikan penyakit itu. Masa kena yang ke penyakitnya, Pak? Tapi kepada pemberi penyakit tidak takut. Ya. Makanya Allah mengatakan wa iyya farhabun. Farhabun itu takut disertai dengan takut gundah lagi, gundah. Kamu kalau takut dan gundah, jangan takut kepada yang lain, takutlah kepada yang membuat gundah itu. Takutlah yang membuat penyakit itu. Ya, maka ketika tu penyakit berdingat ke Allah juga. Yo ketika tu penyakit ini dengar ke penyakit dan dengar ke mati, Pak. Kapalo ke mati, ya, Pak. Tapi dengar mati, Pak. Ya. Ini seperti sahabat itu ketika datang diberitahukan akan ada perang, dia terbayang di kepala dia apa? Mati, Pak. Kalau perang mati. Padahal Rasulullah sudah ikut perang berapa kali ikut perang, meninggal bukan dalam perang, tapi meninggal sakitnya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini kita tutup ayat ini. Wailu yawma idzin lil mukadzibin. Maka diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pengulangan keberapa sudah ini? Ada berapa kali diulang? Artinya apa? Kalau ada orang sudah diberikan air, diberikan ini, diberikan itu, ya, mereka tidak mensyukuri, celaka mereka, kata Allah. Celaka. Mereka sudah saya berikan ini seperti ini, menikmati dunia, tapi mereka tidak tahu yang memberikan nikmat dan rezeki itu adalah saya. Celaka mereka, kata Allah. Celaka mereka. Ya. Sebagaimana anak durhaka. Maka apakah anak durhaka? Dia tahu kalau dia itu dilahirkan oleh ibu kandungnya, dia tahu, Pak. Itu pun, Pak. Dia tahu dibesarkan oleh ibunya, itu pun, Pak. Dia tahu selama ini berada dalam kandungan ibunya, itu pun, Pak. Itu pun, Pak. Tapi ketika dewasa, ya, ipeka-peka, Pak. Nanti ketika terakhir baru dia mengakui ho ma'lun, ho yahlun. Ketika kecelakaan atau apa saja dia teringat kepada ayah dan ibunya. Ini begitu juga orang ini, Pak. Dia bukan tidak tahu, dia tahu, Pak. Makanya Allah memberikan gambaran-gambaran supaya manusia itu menggunakan akalnya, Pak. Oh betul Allah gejonya, tetapi manusia tidak pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sekian saja. Mungkin kalau pertanyaan satu saja pertanyaan boleh. Ya. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu aminu atau amanu sih? Aminu ya. Ya. Berimanlah kamu seperti iman kepada kebahagiaan. Iya. Ya. Ya,
Oh ya. Nah, itu referensi sahabat. Kemudian Nabi dalam hadisnya hadis apabila engkau hai sahabatku berimanmu berkurang, kamu saja. Tapi apabila umat di akhir zaman cuma 10% berhasil. Iya. Sukses. Oke. Jadi iman saya 10% sukses. Iya. Ya, kita mengambil tafsir Al-Baydawi ini, Mas. Di dalam tafsir Al-Baydawi apa kata beliau? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini pendapat penafsir berbeda semua dengan kuntum khaira ummah, ya, Pak. Ibnu Abbas mengatakan, kalian sebaik-baik umat itu siapa? Kaum muhajirin yang berangkat dengan Rasulullah, pergi dari Mekah ke Madinah. Kita tidak termasuk. Ini kalau kita merujuk ke dalam tafsir Ibnu Abbas. Maka yang khaira ummah itu adalah sahabat Rasulullah. Khaira ummah ini menurut tafsir Ibnu Katsir. Satu. Kita merujuk ke tafsir Baydawi, Pak. Kita merujuk ada satu lagi tafsir Sawi, ya, dua-dua tafsir ini. Apa kata mereka? Kita bisa seperti sahabat Rasulullah, kita bisa seperti sahabat dan tabi'in, tapi dengan syarat, kata beliau. Kita bisa khaira ummah dengan syarat an tasif bima wasafa bihi sahabah. Ini kata Imam Baydawi dan Sawi, wa bi akhlaqihim. Kita bersifat dengan sebagaimana sifatnya sahabat, walaupun cuma sekian persen saja, Pak. Ya, sekian persen saja. Dan berakhlak bagaimana akhlaknya sahabat, walaupun tidak sepenuhnya. Sanggup dah ikut sahabat ini, Pak. Yang sahabatnya punya puasa luar biasa, Pak. Punya beribadah luar biasa, Pak. Kalau ada masalah apa-apa, ya Rasulullah lampuh lun cok ke dia untuk sedekah. Dan nyok tak fikir-fikir, Pak. Dia fikir-fikir lampuh dia jok ke kau kan, dia fikir-fikir, Pak. Jangankan lampuh, Pak. Peng lan dompet dia fikir-fikir, Pak. Kai debit lah. Ipakat ajak warung sakit, tak perlu kapeng lah. Tutah beri demi tutah, Pak. Jadi artinya apa? Benar watak sahabat walaupun bacutnya namanya. Jadi walaupun dikatakan ya ayyuhalladzina amanu aminu, berimanlah kamu. Walaupun kita tidak bisa seperti sahabat, artinya ada sedikitlah, paling enggak bacutlah, bacutnya. Paling enggak sedikitlah akhlak Rasulullah SAW, walaupun kita tidak bisa semuanya. Kan ada 1000 mukjizat Rasulullah. Mukjizat Rasulullah itu 1000, Pak. Beda fikir 20 yang tidak. Paling enggak dari sekian mukjizat itu ada 1-2 katanya. Artinya apa? Nah penelitian. Katanya apa namanya? Bisalah seperti itulah. Arti bisa seperti itu begini. Rasulullah SAW kalau di akhlak-akhlak Rasulullah, kalau di ludah di apa saja Rasulullah mengatakan wassalamun alaika. Maka Rasulullah berdoa lagi untuk orang itu, Pak. Ketika Rasulullah SAW ditawarkan oleh malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung, boleh enggak saya hancurkan mereka? Jangan. Innahum la ya'lamun. Mereka tidak tahu. Kita walaupun tak sanggup, paling enggak nak bacul mendang, Pak. Bacul mendang. Ya, Rasulullah nak kueh ke kau, Rasulullah nak ujungnya. Paling enggak dia nak bacul mendang, Pak, lah hati. Sahabat begitu juga. Dah ikut sahabat, paling enggak ada sedikit dia nak kueh. Supaya apa? Ini sesuai dengan tafsir Baydawi tadi, ayat tasif bima wasafa bihi sahabah. Kita ini bersifat sebagaimana sifat sahabat walaupun sedikit. Ya, walaupun sedikit. Kita sudah dikatakan khaira ummah. Ya, khaira ummah. Khaira ummah bagaimana? Mereka memang khaira ummahnya level-level tinggi, Pak. Kita khaira ummahnya bagaimana? Level-level rendah. Ya. Lagi kita beli naik pesawat. Naik pesawat, ada pesawat yang harganya apa namanya? Kelas eksklusif, ada ekonomi, Pak. Yang ekonomi kamu tak sah ini, Pak, tak sah. Tapi tujuannya sama, sampai juga. Ya. Sampai teruk gede, Pak. Ya, tujuan. Walaupun di depan tu eksklusif dia, Pak. Ya. Tetapi sama-sama dalam sebuah pesawat. Begitu juga kita walaupun haida ikutnya paling enggak nak bacutlah seperti sahabat. Ya alladzina amanu aminu, berimanlah kamu. Satu. Dalam konteks yang kedua, artinya apa? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi Allah tidak membebankan kamu kecuali kesanggupan kamu. Kamu sanggup begini, lakukanlah begitu. Oh, nak sanggup, lakukanlah sedikit. Oh, nak sanggup, lakukanlah. Yang penting lakukan, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam tanda kutip, artinya apa? Yang kamu lakukan itu sebenarnya tidak pernah memberatkan kamu. Kalau kita ingin melakukan yang dilakukan oleh sahabat, sedikit pun tidak memberatkan kita, Pak. Kenapa? Karena sudah diberi batasan oleh Allah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kalau seandainya saat mereka melakukan salat sunat tengah malam, tahajud tengah malam, kita kalau ingin buat juga enggak susah sama kita, Pak. Kenapa enggak susah? Karena sudah terbiasa. Sesuatu hal yang sudah terbiasa akan menjadi kelezatan sendiri bagi seorang itu, Pak. Kenikmatan sendiri bagi seorang itu. Kita sudah lezat untuk jalan kaki, Pak. Dari ino dah jangan kedepak ke ulili, Pak. Jakwo lam kedepak ulili, Pak. Itu sebuah kenikmatan bagi kita, Pak. Ya, Pak. Jadi makanya nanti ada jemaah tabligh juga yang jalan kaki, Pak, menyemuluakai dia, apa ya jangan kedepak ya, Pak. Jangan kedepak dari kampung yang jauh gede, Pak. Jauh tinggi ke tempat lah, Pak. Mereka kenikmatan bagi mereka ini, Pak. Jangan nampak, jangan kenikmatan, Pak. Ya.
Kita yang melihat saja susah nengok, oh maka tetap kejadian nampak. Padahal bagi mereka kenikmatan yang luar biasa. Saya rasa cukup demikian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi lenduan dan jemaah sekalian. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.